Pemirsa sahabat Infomedia Banyuwangi Televisi dimanapun berada. Kabar hari ini Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Dharma Guna Wibawa, DGW, usung konsep edukasi pertanian. Di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan mengusung konsep edukasi pertanian bertujuan untuk memaksimalkan potensinya di sektor pertanian, terutama cara mencampur obat hingga pengadukan, sebelum dilakukan penyemprotan atau spray. Baik menggunakan tangki semprot sprayer, hingga pakai drone. Selama bertahun-tahun kami para petani mengeluhkan tentang hama dan penyakit pada tanaman, apalagi di saat musim hama yang berkepanjangan. Membuat para petani banyak yang gagal panen bahkan gulung tikar. Bermacam-macam jenis obat pembasmi hama sudah kami gunakan, namun belum juga ada hasil yang memuaskan. Mungkin nasib aja belum beruntung, ujar petani. Sahabat petani, tak usah cemas dan putus asa, kobarkan semangatmu bagai api yang berkobar. Jadilah petani yang tangguh, jangan suka mengeluh dengan adanya hama dan penyakit tanaman. Jadikan DGW sahabatmu untuk meraih kesuksesan. DGW terus berinovasi agar menghasilkan produk-produk berkualitas untuk menangani hama dan penyakit pada tanaman. Saat ini DGW memasarkan lebih dari 40 merek pestisida dengan lebih dari 80 merek yang sudah terdaftarkan. DGW terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk terkini yang dapat memberikan nilai tambah terhadap petani. Mudah-mudahan dengan menggunakan produk DGW para petani bernasib mujur. Sekali libas, hama tewas. Bersama DGW, petani sukses. Pemirsa, mari kita ikuti berita selengkapnya. Sebagai bukti tadi verifikasi dari produk, jadi petani juga ikut lomba di apa saja yang apa saja hama yang mati, nah itu ditaruh di keterangan di sana, Pak. Jadi ini adalah salah satu pengenalan teknologi oleh pihak-pihak dari pertanian diwakili oleh DGW. Pengenalan teknologi menggunakan drone dalam sistem penyemprotan. Jadi kita bisa menyemprot lahan yang luas dengan tidak perlu menggunakan keringat, tapi menggunakan drone. Terima kasih PT DGW sudah mengenalkan teknologi kepada para petani. Kami dari tim DGW juga mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Khususnya untuk Desa Parangharjo ini kami diterima dengan baik, kami difasilitasi sehingga kami bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini dengan lancar dan mudah-mudahan sampai nanti selesai kita berjalan sesuai rencana, Pak. Jadi pada pagi hari ini khususnya tim DGW ini sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk melaksanakan acara ini. Tujuannya yaitu sama-sama menguntungkan, Pak. Yang pertama, kita bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu petani wilayah sini, dan kami selaku dari perusahaan PT DGW juga bisa memberikan pengarahan. Yang kedua juga bisa mengenalkan produk-produk dari kami tentunya, Pak. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, atas sambutannya tadi. Itu sangat berarti buat kami tim DGW. Dan ibu-ibu petani bisa lebih interaktif lah, Pak. Jadi kan kita sudah kenalkan petugas kita, Mas Arofi, terus Mas Anwar. Jadi memang tujuan PT DGW menghadirkan petugas Mas Arofi, Mas Anwar, ya harapannya nanti ketika bapak-bapak ada kendala di tanamannya, terus ada serangan hama, penyakit, jadi bisa konsultasi di Mas Arofi, Mas Anwar. Jadi tujuannya tidak ada yang lain, Pak, yaitu memang benar kata bapak-bapak BPP tadi dan Sekdes juga dan kelompok tani juga, memang tujuan kita mengedukasi. Harapannya kita bisa meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon. Seperti itu, Pak. Ayo sekali lagi. Detonator. Wes, tepuk tangan untuk kita. Yang mana, Mbak? Nah, ada penggunaan pestisida itu biasanya ada yang ditabur, ada yang disemprot. Nah, di sini kita akan menunjukkan cara penyemprotan menggunakan drone, Pak. Kalau tadi pagi kita udah lihat penyemprotan menggunakan tangki ya, Pak. Sekarang ini kita akan melihat penyemprotan menggunakan drone, Pak.
Nah, jadi drone ini kenapa kita kenalkan, Pak? Drone ini merupakan teknologi baru, yaitu teknologi untuk menyemprot, Pak. Menyemprotkan pestisida atau menyemprotkan pupuk cair seperti itu, Pak. Nah, kenapa sih kita harus tahu adanya teknologi ini, Pak? Teknologi ini punya kelebihan, Pak, atau manfaat. Yang pertama, Pak, tenaga itu jadi lebih ringan, Pak. Kalau misal besok kita punya lahan bareng-bareng, kita kompakan bersama-sama tanam itu, kita bisa, Pak, misalnya 1 hektar itu, kita bisa menyemprotkan dengan tenaga yang sedikit, yaitu dengan drone ini, Pak. Di waktu yang lebih singkat juga. Jadi kita bisa meningkat efisiensi. Efisiensi itu yaitu penghematan, Pak. Kalau kita sebagai petani gitu, Pak. Jadi penggunaan drone ini itu akan mempersingkat waktu dan mengurangi tenaga kita. Nah, kemudian dalam waktu yang singkat itu, Pak, kita bisa mendapat luasan yang lebih luas. Nah, kemudian dari drone ini, Pak, 30 liter itu bisa 30 liter yang diangkut drone ini itu bisa disemprotkan untuk luasan 1 hektar, Pak. 30 liter. Nah, obatnya gimana obatnya? Obatnya tetap sama dengan dosis yang dianjurkan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh petani biasanya. Misalnya, Pak, teng lahane jenengan nggih, Pak. Biasanya saya nyemprotnya 3 tangki, Mas. 3 saset obat gitu misalnya. Nah, di drone ini dalam satu luasan yang sama itu kalau jenengan biasanya pakai 3 tangki 60 liter ya, Pak. Di sini nanti bisa dikurangi, Pak. Tapi kepekatannya yang kita tambahkan, Pak. Mungkin tadi Bapak udah ada yang tahu ya, Pak. Aturannya gimana, Pak Miseno? Nyampurnya gimana dulu? Nah, yang pertama apa, Pak? Oke, Pak Ansori, betul sekali. Jadi aturannya pertama itu kalau kita punya 2 produk ini, yang kita campur itu yang bubuk dulu, Pak. Biar apa? Biar yang bubuk itu kan lebih keras ya, Pak ya, daripada cair. Sehingga dia harus larut terlebih dahulu, Pak. Untuk apa, Pak? Biar nanti kalau kita tambahkan yang lain itu tidak terjadi penggumpalan. Nah, kemudian setelah itu kalau kita pakai 2 ini, selanjutnya yaitu dicampurkan baru dimasukkan cair seperti ini, yaitu minyak-minyak ini, Pak. Namanya klorimid ini bahan jenisnya EC. Nah, jadi urutan pencampuran itu kalau jenengan punya yang padat juga granul nih, Pak, yang lebih keras lagi. Nah, kalau mau mencampur itu dari yang granul dulu, WP, baru EC ini, Pak. Kalau nanti jenengan punya nutrisi, habis itu nutrisi, baru ke perekat. Itu adalah urutannya, Pak. Itu harus diperhatikan ya, Pak. Fungsinya buat apa? Agar pencampuran yang kita lakukan itu lebih efektif, tidak ada penggumpalan seperti itu, Pak. Nah, mungkin ini bisa kita langsung contohkan, Pak, bagaimana cara mencampurkannya ya, Pak. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pencampuran yang pertama itu apa, Pak? Menggunakan yang bubuk dulu. Yang bubuk, Pak. Ini adalah paket pengendali untuk mengendalikan wereng, Pak. Nanti kita bisa lihat hasilnya itu nanti di lahan sana, Pak. Oke, bisa kita lihat ini, Pak. Yang pertama yaitu Yang bubuk terlebih dahulu, Pak. bubuk kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita larutkan, Pak. Ini, Mas, ada Mas aduk ya. Nah, kita ngaduk nggak boleh pakai tangan ya, Pak ya. Karena apa? Ini bahan kimia, Pak, yang bisa beracun untuk tangan kita kalau kita terpapar. Jadi kita dalam pencampuran itu juga harus menjaga keselamatan kita, Pak. Nah, selanjutnya ketika ini kita udah pastikan bahwa sudah larut semua atau ajur semua ya, Pak, itu baru kita masukkan obat selanjutnya. Namanya klorimid ini, Pak. Ini biasanya minyak-minyakan itu warnanya coklat, Pak, atau bening, kalau lihat bening gini, tapi ketika ditaruh di air itu jadi putih susu, Pak. Nah, ini bisa dilakukan sama-sama. Ini adalah urutan pencampurannya, Pak. Dalam penyemprotan lahan segini itu hanya sebenarnya cuma kalau pakai drone itu cuma butuh 3 liter ya, Mas Fadli ya. Itu hanya membutuhkan 3 liter, Pak. Tapi untuk konsentrasi ini itu nanti akan kita pekatkan, Pak. Nah, setelah ini sudah larut, ini udah siap, Pak, untuk kita semprotkan. Nah, tinggal kalau jenengan biasanya pakai tangki, itu bisa langsung dimasukkan ke tangki, atau kalau ada drone ini baru dimasukkan ke drone. Sedikit saja dari saya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fadli, saya beralamatkan di Genteng. Kita habis ini langsung saja dalam proses penyemprotan. Karena lahannya sedikit atau kecil, nanti penyemprotannya pakai penerbangan manual. Kalau lahannya besar atau luas, misal 1 hektar, 1 bau, itu penyemprotannya sudah otomatis, Pak.
Jadi yang kita lakukan di awal itu adalah mapping, pemetaan dengan cara drone diterbangkan di tiap titik pojok atau titik sudut lahan di batas-batasnya. Nanti ketahuan lahannya bentuknya seperti apa, kebutuhan airnya berapa, kecepatannya berapa, luasnya berapa, itu nanti ketahuan. Kalau otomatis itu nanti kita sudah tinggal diam saja, Pak. Drone akan bergerak dengan sendirinya. Proses penyemprotannya, drone itu akan maju, geser 4 meter, mundur, geser 4 meter, maju, geser 4 meter. Jadi kalau otomatis begitu, sudah dapat dipastikan rata, karena jarak antar jalurnya itu sudah diatur. Ketinggiannya pun juga sudah diatur, bisa 2-3 meter. Ini nanti kita langsung saja lakukan proses penyemprotan menggunakan mode penerbangan manual. Sekarang saya akan masukkan obat ke dalam tangki. Japri Pak, Japri, kemasih. Kenapa kok orang itu kok kita pertama ini Pak? Drone ini punya warna Pak, untuk menunjukkan depan belakangnya Pak. Turun, landing. Awas Pak. Oke, udah tahu Pak ya, bagaimana aplikasi dari drone tersebut. Ini adalah lomba mencari hama. Itu tadi udah dilihat ada beberapa hama yang sudah mati. Iya banyak Pak. Itu gerombolan itu ada 10-an mungkin di situ barang. Di sana banyak malang sangit Pak. Yang sini belum ada walang sangit. Kalau yang sebelah timur ada. Itu selatan Pak. Oh selatan. Peserta yang menang adalah yang mendapatkan jumlah hama yang paling banyak. Enten mana Pak? Dapatnya nanti. Satu-satu. Itu berapa macam Pak? Jadi Namanya Pak? ini sebagai bukti tadi verifikasi dari produk. Tadi petani sudah ikut lomba di apa saja hama yang mati. Nah itu ditaruh di keterangan di sana Pak. Jadi itu ada orang belalang, kelapar, walang sangit. Nah sebagai bukti bahwa produk dari DGW bisa mengatasi hama-hama tersebut. Ayo ditempel sesuai